Di wong mulane ngaji Quran nggih ben nganggep donya ku sepele. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Sebagian ayat nerangno falaula idza balaghatil hulqum wa antum khina idzin tangzurun. Pas nyawam tok gorokan, nak kowe hebat tenan, dokter sing hebat, ilmuwan sing hebat. Mbok iku ora sida. Ana sing iso nolak, mboten saged. Lah nek ra iso berarti kita ngakoni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati namung lillahi rabbil alamin. Lah nek wis tertanam tenan iku nanti yusabbitu wahul ladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dadi wis mantep tenan. Saking mantepe nek ditakoki mungkar nakir marbuka nangis kados Rabi Adawiyan. Nangis. Mungkar nakir bingung Gusti. Ketika nangis iku tak Rabi Adawiyah mau ngendikan ngeten, Gusti, kawulane jenengan iki kok mboten jenengan ulang. Mosok jenengan dat paling jelas kok ditakokno pangeran iku sinten? Mbok jenengan ulang. Mungkar nakir jare kon mulang pangeran. Perkarane pangeran iku barang jelas kok dekne jek napa ditakokno. Dadi nangis dene iki Gusti kok wonten kawula kados niki. Wong barang jelas kok napa ditakokno. Matekno wong. Wali-wali. Kowe ora ketemu malaikat wis meriang. Ajane balas ditanya, nggih marbuka pangeran sapa? Ya Allah, barang jelas apa takon. Tapi malah dianjuti. Tapi itu banyak mang. Wali memang ya sudah begitu. Sampeyan ora usah anggap iku kan cerita gawe-gawean mboten saged. Kabeh wali ku mesti kena nas Allah takhafu wala tahzanu. Mesti enggak ada rasa takut, enggak ada rasa gentar wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Terus mungkin sekali cerita-cerita kayak itu mungkin sekali. Wong kula nu ora iso bayangno, misale ketemu malaikat diamuk niku ora iso bayangno. Alasane ngamuk iku apa? Misale dekne hebat karena sama malaikat. Kowe iku malaikat kok ora roh nak kawulane Allah. Ngaku ya kawulane kaya napa? Kawulane. Mulane bener mudin oleh mlete niku. Nek ana malaikat mungkar nakir tek, aja kaget, aja dredeg. Iku ya khalqun kaya kowe. Fala yurhibaka wala yusijaka. Aja gentar, aja dredeg. Iku mono ya makhluk kaya kowe, tapi budine maca mek meriang. Oh, gertakan kok meriang. Ya mudin kula, tangga kula sering tak gojong dadi mudin. Nak gertak kok aja ngono kuwi ora usah meriang, tenang ae. Jadi marai ngono tapi mudine mek napa? Ndedeng. Sing bener Mbah Khalil Bangkalan niku jeneng ulama tenan, gaya tenan. Ana kaji sugih tiyang Surabaya. Sing cerita kula niku Ki Hamid Lasem sing nembe kapundhut iki, Ki Hamid bin Bedowi, Mbah Hamid Lasem. Ndak nembe kapundhut seminggu yang lalu, ndak pernah mbah be kula. Ki Hamid itu bin Bedowi, Mbah Bedowi niku gadah Mbak Yu namine Maimunah niku buyut kula, ki buyut kandung. Ki Maimunah nglahirno mbah kula terus ibu terus kula. Niku cerita. Mbah Khalil Bangkalan niku terkenal wali riyen teng Madura. Ya Syekhona Khalil sing yang ziarah teng Bangkalan Syekhona Khalil. Ya terkenal wali. Niku wonten kaji sugih Surabaya wonten. Saking senenge kiai wasiat nek aku mati sing nalkin kudu Mbah Khalil. Lah Mbah Khalil kiai gedhe sing antri nalkin nggih kathah. Rawuh tenan. Ya Jiyo, aku Khalil Bangkalan yo, aku urusanku akeh. Jiyo kok anggere takoki malaikat muni rombongane Ki Khalil. Enggak aku sing jawab tinggal mirip. Wong ngawak kabeh iki piye karepe, Pak? Ya Jiyo, aku kesusu Ji. Kok ana takoki malaikat yo muni rombongane Kiai apa? Khalil. Engko aku sing jawab yo. Mire son, wong antrine akeh ketemu meneh ngono nek. Yo cung aku penang mulang yo semua anggere takoki ngenteni Mbah Khalil. Lha iku keren tenan kaya modern aja dredeg aja. Tapi rawani dene dhewe mboten apa? Mboten wani. Nek iku wali tenan, bener ngoten niku. Paham ya? Oh, sing bener ngoten niku. Ya jenenge aku kesusu dong ape mulang niku ya pokoke takoki muni rombongane Mbah Khalil. Nek kon ngenteni pertanyaane kan ngapa? Ngenteni. Dal jare Mbah Khalil, aku dhewe ngenteni ketua rombongan jare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah malaikat ngadepi Nabi Muhammad ya meriang to. Malane masyhur sing ning gone cerita-cerita kewalian ya aku ora roh. Nek niki kula mboten roh. Kula ora roh ya jujur. Wong niki cerita. Sayyidina Umar nate nyang tak mungkar nakir. Teng ngipine Sayyidina Ali. Mergo dekne takoki malaikat, malaikate guayan. Muacak guaya medeni. Sayyidina Umar gentenan gertak biasa gertak. Ya malaikat Allah, kamu tahu saya siapa? Ya udah tahu jadi. Pokoknya aku nakoki.
Aku iku kanca akrabe kekasih Allah. Sopo kok? Aku iku kanca akrabe Muhammad kasih pangeran. Sung mriyang kok malaikate. Kok kanca akrabe kekasih Allah. Mulane wong kudu di kegantungan wali utawa ulama. Kancane. Warga man ro'ani wa man ro'a man ro'ani wa man ro'a man ro'ani dakhalal jannah. Wong sing roh aku lan roh sing roh aku lan roh sing roh aku dakhalal jannah. Mulane wong yo aja gedeng toreko. Mergo sing ndi musal-sal salaman, sing ndi musal-sal delok wajah ulama nu tiang-tiang napa toreko. Kula lah nggih toreko, tapi yo aja koyo toreko wong-wong muni 1000 ora mboten. Kula lah yo duwe sanad toreko. Wong kula nggih gak ada silsilah man ro'ani wa man ro'a man ro'ani wa man ro'a man ro'ani dakhalal jannah. Kene wae mergo malaikat niku tiang-tiang sing wedi be Allah, makhluk-makhluk sing wedi Allah. Mbok sebut Allah nggih ndredeg. Mergo malaikat iku ya khafuna rabbahum min fawqihim. Malaikat nggih wedi sinten pangeran. Mula nek kowe wedi be pangeran tenanan kok malaikate ya wedi, mergo padha wedine. Dadi man khafa wa habahu kullu syai'in. Wong sing wedi tenan ning pangeran mesti yang lain menjadi segan. Menjadi napa? Segan. Mergo nur yang ada di diri kamu nanti yang akan melawan malaikat. Niku sing mutawatir di surat Tabarok. Jadi mungkar nangkir nanti kalau menyiksa orang sing dolim tapi apal surat Tabarok kebingungan. Ini kula nate cerita. Kenapa surat Tabarok begitu populer? Mergo mungkar nakir apa ini hadis. Kalau ini betul hadis, tidak cerita dunia wali mang hadis. Kalau sama enggak percaya lihat di tafsir-tafsir tentang fadilah surat Tabarok. Orang ini dolim. Ketika mau disiksa surat Tabaroknya jilma jadi satu malaikat atau jadi nur. Dia mungkar nakir, kowe gak ngregani aku. Aku iki kalamu, aku iki kalamu. Terus jare mungkar nakir, aku diutus pangeran nyiksa wong dolim, kowe ku dolim. Terus jare Taurat Tabarok, masalahnya saya ada di hatinya dia, kalau kamu nyiksa dia kena saya. Wong aku ning jero dadane. Mulane iki kudu apal ora lah go Quran, wong iki syaratnya apal. Wong aku ning jero dadane. Mulane kula nganti saiki janggal, nak sing maca tok ora apal iku mlebu ta ora? Masalahe ning kono jawabane wong aku ning dadane lan ora apal kan. Aku tau maca. Wah, ya tau ya repot. Pancen rada ketoke syaratnya apal pancen dalam konteks ini syaratnya napa apal. Tapi muga-muga ora syarat, paham. Tapi mosok kena dinego. Akhirnya bantah-bantahan malaikat mungkar nakir bingung. Malaikat kan gak ada prosedur A, B, C kados militer kan mboten. Sekali raiso ya raiso dene wong pancen raiso mikir. Ya, malaikat kan ra oleh mikir, malaikat mikir nak nyiksa wong ayu ra wani iman ngono repot. Malaikat tuh raiso mikir, pokoke kon nyiksa ya. Tapi bareng didebat, mari didebat iki kalamu ora manusa, tapi napa? Kalamu. Mergo pancen hadis sahih fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah ora bakal nyiksa ati sing apal Quran. Apa meneh niku sing apal Tabarok men ngoten, meneh sing apal 30 napa? Juz. Pemene sing paham. Wah, malah keren. Mulane kula nu pede. Ora krana sombong, krana iman syafaate Quran. Lah nek aku ra iman berarti mamang. Kula tawaduk tapi mamang ku malah suladep. Nggih kula gapal Quran tapi mboten mantut syafaate. Saged mawon kula mboten angsal syafaat iku jenenge mamang. Iku ra sopan. Dadi sombong kula luwih sopan timbang sopane sampean tak kandhani. Sampeyan saiki tak bedheki. Mun niki termasuk alasan saya itu tidak peduli dikritik apa enggak, tapi ini alasan saya. Kenapa saya milih mirip sombong? Sekarang ada orang Zaid misalnya, atau kiai atau orang tua. Kue duwe ibu terkenal lomo, atau di bapak atau konco atau siapa saja. Terkenal lomo, nak ana tamu jika imangan ya disangoni. Terus ana tamu, saking sombonge rono ora nggo dhuwit. Cara saiki nggo dhuwit saumbalan tok, mergo mantep mulai disangoni. Kowe nggo dhuwit saumbalan kok mulai piye? Aku nak dolan rono mesti disangoni ya dikei mangan. Sing sitok ora nggo sangu PP. Ya nak menolali iso wae ora. Nah, andai kan dua orang ditanyakan sama yang punya rumah. Kowe seneng di keyakinane iki mbek iki, mesti milih sing keyakinan disangoni wae. Karena sangat yakin rahmate ndekne. Paham ya? Sing iki pulau sangu PP rasional tapi suudzon, kok nang pas lali. Lha iku pangeran ra seneng. Mulane kabeh wali mlete-mlete cara lahir. Kok Sabul Qadir ngendikan ana salabul ahwal, ana bahruwah, ana bahrun bila sakhil. Ana salabul ahwal, anal qawwam. Jadi Sabul Qadir ora ana wong kepleset kecuali tak gandeng.
nganti dina kiamat. Husain Al-Halat kepleset, mari rasa angkatan be aku, terus angkatan tak selamat to ya. Fitratallahi allati fataran nasa napa? Misalnya begini, saya orang miskin, enggak punya apa-apa. Sudah enggak punya apa-apa, enggak punya jabatan, terus keluarga yang enggak pati loyal, mungkin istri ada ngidolakan kita, bahkan anak kita sendiri juga enggak ngidolakan kita. Itu kan sial-sialnya orang, anak kita aja enggak pernah ngidolakan kita. Tapi untuk bahagia itu sebenarnya sederhana. Sederhananya begini, orang pinter itu ingin mempertahankan kehidupannya, terus pinter sampai berobat habis banyak ke Belanda, ke Jepang supaya mempertahankan nyawanya. Nah, si miskin ini kalau dia setiap makan, ya Allah, saya dengan makan ini mempertahankan nyawa saya. Jika makan itu satu kajian ilmiah bahwa ini luar biasa. Bahwa orang punya Alphard, punya uang 1 miliar, itu tidak mempertahankan sesuatu yang pokok, yaitu nyawa. Orang tidak punya Alphard itu hidup, nggak punya uang 1 miliar hidup. Tapi kalau nggak punya nasi 1 piring, nggak punya air 1 gelas bisa mati. Artinya apa? Orang miskin itu yusyarikul aghniya, sama dengan orang-orang kaya dalam hal kepemilikan hal-hal yang pokok. Tapi kadang-kadang orang miskin itu ya nyon sewu agak belagu, sudah miskin ingin punya Alphard, sudah miskin ingin punya uang, ya dia tersiksa. Harusnya cara berpikir nggak punya Alphard tuh masih hidup, nggak punya uang 1 miliar masih hidup. Yang punya Alphard hidupnya juga pakai nasi 1 piring, yang punya uang 1 miliar juga pakai nasi. Ya kalau itu kan sama, saya punya. Kalau gitu kan bisa miskin rasa kaya. Itu memang harus dilatih. Nah, kalau orang kaya kan rumahnya banyak di mana-mana. Memangnya kalau rumahnya banyak di mana-mana terus tidur di sini 1 jam, di rumah itu 1 jam, malah nggak bisa tidur kan? Tetap aja yang dipakai 1 kamar. Itu gunanya apa punya rumah banyak? Setidaknya zaman miskin itu dia berpikir gunanya apa punya rumah banyak untuk dipakai ya hanya 1. Meskipun suatu saat kalau dia kaya juga berpikirnya agak rubah. Ya penting punya rumah banyak biar kemana-mana punya rumah, nggak apa-apa. Tapi sementara masih miskin jangan berpikir seperti itu. Nah yang menjadi miskin kacau kan sudah miskin berpikirnya gaya orang kaya, itu kecelakaan itu. Itu ilmu, maksud saya itu ilmu. Jika dulu Nabi ngajari orang miskin itu sederhana, ketemu orang miskin sama Nabi diajarkan. Nabi diantara ajarannya begini, ada seseorang man asbaha, orang yang setiap harinya mu'afan fi jasadi, dia sehat, aminan fi sirbi, negara dalam keadaan aman, tidak dalam ancaman, indahu qutu yaumi, dia hari itu punya makan, faka'an nama khizat lahu dunya bihadafiriha, berarti dia sudah punya dunia dan isinya. Karena polanya sama. Buat Presiden Amerika itu yang untuk mempertahankan nyawanya ya makan pokok dan minuman pokok, bukan jabatannya sebagai presiden atau punya uang triliunan. Orang paling kaya di Indonesia juga gitu, untuk mempertahankan hidupnya juga dengan makanan pokok. Dan itu orang miskin punya. Kehidupan paling top itu apa? Ya kehidupan yang mempertahankan nyawa itu yang paling top, lainnya itu enggak. Karena mempertahankan nyawa ini super penting dan orang miskin bisa. Nah, saya berharap ilmu seperti inilah menjadikan dulu itu kuat ketika melawan Belanda. Kenapa kuat? Karena mereka gampang syukur. Barokahnya gampang syukur itu selesai dengan dirinya sendiri. Kalau bahasa intelektualnya itu, orang kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri bisa berpikir memanfaati pada orang. Nah, dulu orang-orang miskin ketika era sahabat, termasuk era para ulama yang mendidik para umatnya, itu selesai dengan dirinya sendiri. Nah sekarang banyak orang miskin juga termasuk orang kaya, bahkan belum selesai dengan dirinya. Wah itu angel, ngajak jihad angel, karena dengan dirinya saja belum selesai. Maka masyhur itu kan ketika perang Tabuk, ada orang datang, kira-kira kalau Indonesia pakai beras 4 kilo, ya Rasulullah yang 2 kilo tak kasihkan keluarga kami supaya bisa makan, yang 2 kilo tak kasihkan jenengan untuk biaya perang. Perang Tabuk itu perang tersulit, disebut perang Dhatil Usra. Sekarang hitung saja, ini coba dihitung, mungkin yang bagian kasir tahu. Kalau 2 kilo kali 3.000, umat Islam pas itu sekitar hampir 3.000, itu sudah 6.000 kilo. 6.000 kilo itu artinya apa? Orang miskin ketika perang membiayai dirinya sendiri, itu satu. Kedua, dengan mental memberi, orang ini tidak tamak. Barokahnya tidak tamak, tidak nyalahkan yang kaya. Efek dari itu apa ketika perang Tabuk? Sumbangan dari Sayyidina Utsman yang jumlahnya besar sekali, yaitu diantaranya 1.000 dinar.
Satu dinar kira-kira 4,25 gram, berarti sekitar 4.000 gram. Itu bisa diberikan alat perang. Sumbangan dari Abu Bakar juga bisa dipakai beli kuda untuk perang. Nah bayangkan kalau kebutuhan orang miskin ini untuk makan itu nggak mau urun. Wah usaha miskin nggak perlu urun, nah usaha miskin dipakai alasan terus. Maka jumlah 3.000 ini akan mengurangi anggaran untuk belanja peralatan perang karena untuk konsumsi orang miskin. Udah gitu kadang mangane tanduk itu kan repot. Wes miskin mangane tanduk, nak antri moh kan ribet. Artinya apa? Perang ini tidak fokus karena ngurusi konsumsi untuk orang-orang miskin. Nah, dulu zaman Nabi orang miskin pun semuanya heroik. Mereka dibantu gak mau, inginnya bantu. Sampai dicibir sama orang munafik. Apa gunanya sedekah 2 kilo? Wong perang ini perang besar antar negara. Pas itu mau perang melawan Romawi. Sampai orang munafik bilang alladzina almizuna almuttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum faskharuna minhum. Orang-orang munafik digambarkan Allah orang-orang yang mencibir sedekah kecil. Wong untuk perang besar kok sedekahnya hanya 2 kilo. Tapi yang mahal bukan 2 kilonya. Kalau ada 1 juta orang miskin menyumbang negara 20.000, itu artinya apa? Kita punya rakyat yang inginnya hubungannya dengan negara memberi. Tapi coba kalau kita 2 juta rakyat yang inginnya dari negara mendapat, pegawainya demo ya. Nah ini ajarannya Nabi yang luar biasa. Dulu Nabi itu bisa mendidik orang miskin pun bermental memberi. Nah barokahnya bermental mandiri ini mereka selesai dengan dirinya sendiri. Coba kalau mereka tidak bawa makanan sedikit ketika perang, mungkin kuda yang untuk perang, terus mereka berpikir, "Bu ini saja disembelih supaya kita bisa makan." Ribet kan? Ngapain beli senjata yang mutakhir, makan saja nggak bisa. Tapi barokahnya mereka urun sendiri. Mereka selesai dengan dirinya sendiri. Ini hebatnya didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Mbah Hashim dan kawan-kawan itu berhasil mendidik seperti itu. Santri yang miskin-miskin itu kalau ngaturi kiai duwene telo itu kayak no telo. Duwene wi ya no wi. Sehingga kiai sing wis mapan-mapan, misalnya kados kula wonten kan mun setengah mapan. Ya akhirnya ya iso mangan wi. Jebule wi ku ya enak. Santri ya seneng mergo kiai ini seneng pancen wis suwi mangan pizza misalnya. Ya tapi nek sing melarat terus aku melarat kiai tak kei wi mosok doyan. Wis melarat medhit di alasan kan ribet kan. Ini yang perlu dihilangkan. Medhit kok berargumentasi. Tapi yang mahal itu bukan winya, mental memberi. Orang itu kalau mentalnya memberi itu berarti selesai dengan dirinya. Tapi kalau tidak bermental memberi pasti tamak. Dan tamak itu mesti menghakimi orang lain. Maka dalam kitab Hikam diterangkan penyakit terberat itu tamak. Kenapa? Karena orang pikir itu tidak ada kata-kata kitab Hikam, bukan kata saya. Yang ada itu tamak. Misalnya gini, saya kenal PLT Bupati Kudus. Tidak pernah saya bilang beliau kikir. Tapi sekali saya pernah ngajukan proposal tidak kesampaian. Wah, beliau medit. Jadi saya menvonis medit itu sebetulnya ya karena punya keinginan tidak kesampaian. Coba kalau ndak, bahwa medit itu orang serap penting. Misalnya anak-anak muda sama orang-orang cantik di Jakarta, pernah nggak kamu bilang itu sombong? Ndak kan? Setelah kamu bilang, "Mbak aku ingin kenalan mbak sampeyan," terus dia agak mau, baru kamu bilang sombong karena keinginan kamu ndak. Nah, bayangkan kalau orang bermental tomak, kayak apa bangsa ini? Nah, sahabat itu dididik oleh Nabi, tomak itu selesai karena keinginan mereka memberi. Sehingga Indonesia bisa merdeka begini itu barokahnya didikan ulama, semuanya ingin memberi. Dulu belum ada negara, tentara-tentara kemerdekaan kalau di kampung-kampung itu ya dibiayai donatur-donatur, termasuk bahasa saya, bu saya dulu. Itu berapa ton aja beras untuk pasukan Hizbullah, pasukan TNI. Di Aceh ada Daud berih, ada yang baca berueh. Jadi baca aja kayak kira asap ada yang berih, ada berueh, saya juga nggak tahu. Orang Aceh kalau baca berih memang nyumbang berapa emas untuk kemerdekaan Indonesia. Yang Kesultanan Jogja Legowo, Jogja tidak lagi negara tapi diberikan bagian dari Indonesia dan seterusnya. Nah, jadi semua ini barokahnya didikan Rasulullah SAW yang diteruskan para ulamanya bahwa nomor satu didik masyarakat itu bermental memberi. Dengan bermental memberi apapun kecilnya ini selesai dengan dirinya sendiri.
Itu kalau sampean nggak punya mental memberi, nanti pulang dari Pemda, sok acara kabupaten berkata ini tok ribet itu. Awas itu, bar ngaji langsung lali berarti sampean. Sudah kalau nggak urun ini sudah luar biasa, nggak urun untuk berkat itu sudah luar biasa. Jadi itu yang makanya Nabi itu Quran dimulai wa mimma razaqnahum yunfikun. Quran mengajarkan bermental memberi, yunfikun. Nabi berkali-kali ngulang al yadul ulya khairum al yadis sufla. Dan memberi itu tidak harus nunggu kaya. Gambarannya Quran tentang orang baik itu gimana? Alladzina yunfikuna fis sarra wadharra. Bukan fis sarra saja, ketika wadharra juga. Saya pernah guyon sama orang kaya di Jakarta, dia uangnya miliaran, mungkin malah triliunan. Guyon sama saya, Gus saya ini sudah sekian bangun masjid di mana-mana. Saya ini berarti hebat. Enggak, kata saya. Enggak ada masjid, agama tetap jalan kata. Karena di kampung-kampung sudah banyak masjid kata. Masih keren tukang becak kata. Kok bisa Gus? Sampai nyumbang masjid 1 miliar, itu masjid apa kata saya? Ya masjid-masjid besar. Nah itu paling dipakai kubah atau menara atau apalah yang tidak mendesak. Tapi kalau orang miskin, ngutangi orang miskin itu kalau nggak utang hari itu nggak makan. Kan nggak mungkin tukang becak ke utang ada bank atau orang kaya raya, kan kenal saja enggak. Mesti orang miskin utangnya sama orang miskin. Saya kalau orang kaya utang Habibidin mesti mau beli Innova karena level orang elit, jadi utangnya itu beli Innova, aksesoris Innova seri terbaru. Tapi kalau orang miskin sama orang miskin utangnya itu beras untuk nyawa ya. Artinya apa? Kalau saya diutangi Habibidin untuk beli Innova itu ganjarannya itu sekunder. Tapi kalau sesama orang miskin itu ganjarannya primer. Keren mana? Hutang-hutangannya orang miskin sama orang kaya. Satu menyelamatkan nyawa, satu menyelamatkan citra. Dia baru sadar, ternyata orang miskin lebih hebat ketimbang saya, lebih hebat tapi tidak usah ditiru kata saya. Cuma dia menjadi tidak sombong sekian miliar yang disumbangkan ke masjid karena dia menjadi tahu ternyata itu tidak banget. Nah, kecuali masjid-masjid yang kamu nyumbang memang masjid perintis di daerah-daerah yang belum ada masjid. Kalau masjid-masjid besar itu kan kadang kebutuhannya sudah selera, bukan pokok. Nah, saya ini cerita ya, jadi supaya orang tahu lah. Zaman Nabi itu orang sudah selesai semua dengan dirinya sendiri. Jadi maksud saya Islam nggak apa-apa tanpa masjid itu masjid yang sudah sifatnya selera. Indonesia kan masjid sudah sifatnya selera semua. Yang dikatakan masjid pokok kan yang dipakai sholat bisa, dipakai alat sesuci bisa. Tapi kalau sudah selera ya pondasinya harus begini, lampunya harus dari kristal, terus kubahnya itu sudah selera. Nah rata-rata sumbangan yang miliatan itu kan sudah ke selera. Sementara orang miskin utang-utangan sama orang miskin untuk menyelamatkan apa coba? Nyawa. Artinya para orang miskin jangan kecil hati, wah saya sudah kok hanya 2 kilo, tapi 2 kilo nyawa. Dan itu pahalanya luar. Nah ini ilmu asal saja. Nah kiai itu berhasil seperti itu sehingga orang-orang miskin dulu tuh ngurmat tentara itu ya nganggo wi, nganggo telo, bahkan ada yang pakai apa itu Pak Hartopo itu pisang itu arasnya pisang itu. Gronggolnya pisang sudah dipakai saja Pak tentara. Tentara di mana-mana bisa makan. Coba kalau yang ngamal yang kaya itu tidak cukup. Tapi barokahnya yang miskin juga ikut ngamal itu cukup karena yang miskin itu mayoritas. Jadi didukung kaum miskin itu pasti menang lah kan kira-kira gitu. Karena di mana-mana orang miskin itu banyak. Menemukan orang kaya itu nyari data. Kalau menemukan orang miskin seketemunya pasti ketemu. Dan orang miskin ini dididik ulama untuk berkontribusi. Sehingga banyak tentara yang ketika dicari Belanda pura-pura jadi petani. Ini juga yang menyelamatkan orang miskin. Nah, ulama dulu itu orang paling sukses mensuasanakan seperti itu. Nah, itu yang diceritakan di perang Tabuk, mimpa di maka tayazihu qulubu fariqim minhum. Jadi perang Tabuk itu perang di antara yang paling diceritakan Allah berkali-kali apa? Ya Rasulullah tadi malam saya buruh dan ini dapat 2 sok, ya kira-kira berapa kilo lah. Yang separuh untuk keluarga kami, yang separuh saya sumbangkan ke jenengan. Lu coba perang antar negara hanya menyumbang 2 kilo beras, bayangkan. Tapi nilainya bukan 2 kilo. Kalau 2 juta rakyat Indonesia nyumbang 2 beras, artinya hubungannya dengan negara hubungan ingin memberi. Dan barokahnya hubungan ingin memberi, ora pati kecangkeman toma, ora pati kakean menuntut. Ini yang mahal itu yang nggak ternilai itu. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga umat Islam bisa mengalahkan pasukan Romawi. Nah Indonesia dulu kira-kira seperti itu pra kemerdekaan.
Niki wonten ayat tentang kritik terhadap pola atau watak dasar orang sing sugih. Mboten sugih desa, sugih kabupaten itu sing melarat, maksudnya sugih tenan. Umpama manusa nu miliki khazanahe rahmate Allah, iku mesti tambah medhit. Ya, artinya wong tambah sugih mesti tambah medhit. Senajan to medhite wong sugih iku jek luwih akeh timbang lomane wong melarat. Anggere. Medhite wong sugih nasional iku nak bayar zakat jek 1 miliar. Lomane wong melarat ya ora tau zakat wong melarat. Tapi sekarang itu di kota sedang dikembangkan logika infak, orang-orang kaya itu sadar infak. Makanya sekarang itu donatur-donatur kota itu sedang mengembangkan lembaga-lembaga agama itu sehat semua, karena memang sekarang itu trennya itu baru sadar-sadarnya orang kaya mau zakat, mau infak. Secara nasional wonten rumah zakat, ya, tenggene Jakarta wonten basis badan infak dan apa zakat. Dan lembaga-lembaga kayak di Universitas Islam Indonesia atau UGM ya wonten lazis lembaga infak dan apa zakat, ya, terus rumah zakat, basis dan sebagainya. Itu keberhasilan ulama atau orang-orang baik, ya ulama atau ustadz atau orang-orang baik untuk memberi penyadaran sama orang-orang kaya. Logika penyadarannya itu mudah sebenarnya, kalau kita mau berpikir serius itu mudah. Begini, orang tuh kalau punya mobil Mercy, ada mobil Mercy regane 1,5 miliar nopo 1 miliar. Niku untuk perawatan niku kena nggo makani cah yatim 10. Kok oli ini mobil Mercy 500.000 piro. Paham? Engko tuku bensinnya 1 liter sing super nopo niku yo larang. Semua peralatannya. Apalagi orang-orang kaya yang punya selera aneh, misalnya ngerumat bulldog atau herder. Niku jatah dagingnya itu 1 hari 5 kilo. Gue ngerumat cah yatim yo. Nak di herder sing sedina daging 5 kilo niku artinya nak 50.000 pun 250.000 ping sak wulan terus itu nggo ngrumat apa herder. Kalau orang-orang kaya kota itu kan aneh-aneh, kadang punya kebun binatang mini dan itu artinya biayanya apa tinggi, nggih. Sekarang tuh alhamdulillah di Jakarta, di Jogja, di mana-mana orang-orang kaya yang punya selera aneh-aneh itu memang tetap dilakukan, selera anehnya tetap dilakukan, tapi mereka sudah membandingkan dengan andekan itu disumbangkan pada fakir miskin atau pada yayasan Islam. Artinya tingkat keborosannya untuk hal-hal yang kayak begitu